Oke sahabat CR, kita akan melakukan prosesi mediumisasi. Kita akan mencoba berdialog dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa kita peroleh, yang mana informasi itu bisa kita membawa manfaat, bisa kita ambil pelajaran padanya. Oke, namanya siapa Kang? Sandi. Cantik. Sandi. Sandi. Ya, Oh, saya kira cantik namanya. Tapi nama Sandi cantik juga. Oke, Kang Sandi ya. Iya. Nah, Kang Sandi ini merupakan warga yang tinggal di seputaran Sancang ini. Gimana, udah siap? Siap. Siap ya, oke. Kang Didi, silakan. Siap, Pak Ustaz. Ya, siap. Fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan siapa saya berhadapan? Yang sahaya. Goreng pengawarna yang Prabu Siliwangi. Masya Allah. Apakah Anda punya nama atau julukan? Goreng yang mujid. Siapa? Yang mujid. Eyang Mujid. Eyang Mujid. Ini buat apaan ini? Enggak. Kita nggak gitu-gitu. Ya, kita nggak main gini-gini. Enggak gitu. Eyang Mujid. Anda tinggal di Sancang ya? Kalau Anda mengaku sebagai pengawal Prabu Siliwangi, berarti Anda sempat hidup di masanya? Iya. Apakah beliau pernah berada di Sancang? Saya di tempat yang Salatin. Gimana? Di tempat Salatin. Salatin. Tugas Anda sebagai apa? Pengawal Mengawal. Dari apa? dari panglima perang itu. Panglima perang. Kalau di Sancang, tempat Anda di mana? Di Salatin. Salatin. Tapi di sana banyak ya pengawal-pengawal beliau. Banyak. Pada masa itu apa sih yang dilakukan Prabu Siliwangi di sana? Memimpin. Memimpin. Apa beliau mempunyai rakyat di sana? Iya. Dewa sempat lama nggak sih di sini? Lama. Lama ya? Berapa lama kira-kira? Udah ratusan tahun. Masya Allah. Maksud saya beliau yang ada di Sancang itu berapa tahun? Ratusan tahun. Anda mengenal dengan sosok yang bernama Pangeran Lodaya?
Mengenal? Mengaku nama siapa itu? Anda bertempat tinggal di hutan Sancang? Iya. 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 Masya Allah. Berarti Anda pernah menyaksikan Prabu Siliwangi datang ke hutan Sancang? Iya. Apa kesan yang Anda lihat dari sosok Prabu Siliwangi tersebut? Orangnya seperti apa sih? Dia pakai mahkota. Pakai mahkota. Iya. Lalu Dikawali 2 macan. dikawal dengan macan. Iya. Banyak kawalan macannya itu. Cuma 2. Cuman 2. Anda kenal sosok macan tersebut? Tidak sempat itu. Tidak ya? Tapi apa betul di antara mereka ada Maung Bodas? Ada. Dan- Nodaya putih itu. Mau iya. Apa namanya? Harimau putih ya? Iya. Dan yang kuning? Yang kuning itu yang sebelah kirinya. Oh, yang kuning yang sebelah kiri. Yang putih berarti ada di sebelah kanan. Iya. Macan itu selalu mendampingi Prabu Siliwangi. Iya, sampai kemanapun ya. Masya Allah. Lalu apa yang dilakukan Prabu Siliwangi di tempat ini? Apa betul ceritanya itu beliau menghindari Kian Santang karena ingin dimuslimkan? Iya. Betul. Iya. Anda tahu sendiri ya. Iya. Lantas apa yang dilakukan Prabu Siliwangi? Iya itu. Apa dia sempat membaca 2 kalimat syahadat? Tidak. Atau beliau sempat berjumpa dengan Prabu Kian Santang? Iya, sempat. Sempat bertemu, berjumpa ya. Tetapi Prabu Siliwangi enggan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Nah, tentang Pangeran Lodaya ini, Anda mengenal sosok Pangeran Lodaya atau Aki Lodaya orang banyak sebut? Iya. Iya. Dia itu seperti apa sih? Dia pemimpin Anda atau dia hanya sekedar harimau biasa? Pemimpinnya. Pemimpin saya itu. Memimpin Anda. Iya. Wujudnya apa dia? Harimaunya itu apa memiliki warna atau ciri khas tersendiri? Warna apa? Boleh saya ketahui itu? Warna kuning. Warna kuning. Beliau ada nggak di sekitar kita saat ini? Ada lagi melihat dia di sana. Lagi melihat ke arah kita ya. Masya Allah. Dan Anda memang karakternya seperti macan? Bukan. Anda apa karakternya ini? Dia sosok manusia. Sesosok manusia. Tapi perilaku Anda ini saya melihat seperti sosok harimau. Tapi bukan harimau Anda ya? Bukan. Apakah Anda bisa mewujudkan diri sebagai harimau? Atau menampakkan sebagai harimau? Bisa juga. Atau binatang lain misalnya, Anda memiliki kemampuan itu. Misalnya buaya, monyet. Bisa. Bisa tunjukkan kepada saya karakter-karakter itu. Bisa. Coba saya ingin karakter monyet seperti apa. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Apa yang Anda lakukan itu? Anda seperti memberi penghormatan kepada... Anda memberi penghormatan kepada siapa? Tuhan saya. Tuan Anda? Iya. Siapa itu? Lodaya putih. Ya? Lodaya. Lodaya. Dia ada di tempat ini ya. Apakah beliau marah kita mengadakan kegiatan di tempat ini? Atau kita boleh melakukan kegiatan di tempat ini? Boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi jangan keterlaluan. Jangan apa? Keterlaluan. Oh, jangan keterlaluan. Iya, tentu kita akan mencoba membatasi dirilah mengikuti aturan. Oke. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan?
Oke, saya hargai Anda telah banyak memberikan informasi ke kami. Siapa yang datang? Anda melihat apa? Jaga. Oke, sahabat sih ada sedikit rusuh ini. Saya juga nggak tahu kenapa dan apa yang terjadi. Yang jelas memang seperti mediator kita yang tadi pertama itu merasa nggak nyaman dengan ketika ada seseorang penonton kita, kayaknya sih dari Korwil Garut yang tiba-tiba kerasukan. Siapa yang datang? Saya juga nggak tahu karena belum berdialog dengan makhluk yang merasuki anggota Korwil Garut. Jadi mungkin kita akan keluarkan mediator yang pertama untuk membuka komunikasi kepada mediator yang kedua. Kera. Gimana, Di? Ada yang datang musuh pasang katanya. Musuh. Kera. Kera. Di, mediator yang putih keluarkan aja. Jaga. Oke, Anda keluar aja. Sudah cukup, terima kasih informasinya. Anda keluar aja. Bismillah. Bu, pecah langsung, Lis. Di, langsung pecah. Oke. Saya berhadapan dengan siapa ini? Mau hidup, tenang. Saya coba komunikasi dulu. Saya berhadapan dengan siapa ini? Anda datang dari mana? Apa Anda nunjuk ke sana itu maksudnya apa? Hutan Sancang? Iya. Anda bisa memperkenalkan diri, Anda ini siapa? Lukma. Siapa? Lukma. Sukma. Oke, Sukma. Anda penghuni hutan Sancang? Anda termasuk pasukan harimau? Iya. Kenapa Anda menyerang tubuh mediator kita tadi yang pertama? Kenapa? Saya nggak suka. Nggak suka dia bercerita kepada kita? Nah, terus nggak boleh Anda langsung serang seperti itu. Mungkin Anda ingin bercerita kepada kami? Saya tidak suka. Tidak suka. Apa yang membuat Anda tidak suka itu apa? Kita mengungkap lokasi di tempat ini? Iya. Tetapi Akilodaya suka, kita udah dapat izin. Anda jangan-jangan bukan dari Sancang ini? Bukan. Anda keluar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Atau nggak keluar? Di, Cukup. oke. Mau hidup? Silakan Anda datang. Istighfar, Kang. Apa yang Anda rasakan ini? Kok tiba-tiba ketika ada mediator kedua kita yang masuk, Anda tiba-tiba menyerang dia? Dari selatan. Berarti omongannya itu bahwa dia berasal dari Sancang itu bukan ya? Berarti harus diwaspadai ini penjagaannya ini. Ternyata ada pasukan-pasukan selatan juga yang mencoba untuk mencuri-curi kesempatan. Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu maksudnya apa itu? Prajurit selatan kok datang ke sini? Saya sudah bilang di Tangerang Apa itu? bahwa si Kerbau kerja sama selatan. Oh, jadi ini masih berkaitan dengan dendam lama yang di Alas Ketonggo dan Alas Purwo. Sudah beratus tahun saya tidak di sini. Saya disuruh jaga di timur sama Bobo. Di timur, Masya Allah. Tapi Anda datang ke tempat ini? Iya. Saya kangen sama tempat ini. Oh, Anda rindu. Apa Anda berasal dari sini juga? Oh iya. Saya dibebaskan di timur. Oh, oleh Akilodaya? Bobo. Bopo? Anda nyebutnya Bopo? Ya. Masya Allah. Jangan mau bawa ayam atau aku matikan kamu. Udah, nggak apa-apa. Udah kita selesaikan itu insya Allah.
Jadi Pangeran Lodaya itu bopo Anda, bapak Anda. Iya. Apa yang Anda bisa ceritakan kepada kita nih tentang lokasi hutan Sancang ini yang seolah-olah sepertinya sangat melegenda bagi bangsa Anda ini? Biar bopo saya yang menceritakan. Oke. Mudah-mudahan dia bisa dan mau hadir ya. Oke, kalau begitu Saya Anda kesini mau mengambil pedang dari bopo. mengambil pedang senjata. Buat melawan pasukan Kebo. Seperti itu. Berarti masalahnya serius ini ya? Lihat saja, Anda sudah tahu di belakang sana. Iya, kalau laut sih memang kekuasaan mereka. Baiklah, kalau begitu Anda silakan keluar dari tubuh mediator kita dan cukup mengawasi aja kegiatan kita di tempat ini. Bopo mau masuk. Oke, nanti kita akan coba berkomunikasi atau membuka hubungan komunikasi. Oke, silakan. Sahabat siar, ini saya nggak tahu ada kejadian apa, tiba-tiba ombak menjadi besar. Jadi menurut Maung Hideng yang tadi mencoba untuk menghalau adanya mediator kita yang dirasuki oleh pasukan dari selatan, saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Yang jelas suasananya memang agak sedikit mencekam, terutama dengan deburan ombak yang saya merasakan mulai berdatangan. Mungkin karena malam ini akan pasang. Iya. Oke lah. Gimana, Di? Bodas. Oke, Bodas. Kita kedatangan tamu lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Anda, Bodas? Alhamdulillah. Sehat ya? Jadi kita baru mulai, tiba-tiba kok ada pergesekan dengan pihak selatan. Anda bisa memberikan informasi ke kita nggak ini? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Pertempuran ini sudah semakin dekat sih. Sudah semakin dekat. Sudah semakin dekat. Pertempuran apa yang Anda maksud ini? Akan ada pertempuran besar nanti. Dan jangan dibahas di sini. Oke. Tapi apakah ini berkaitan dengan pasukan harimau dan pasukan Kebo itu? Salah satunya. Salah satunya itu. Dan pasukan dari selatan. Salah selatan ya. Ya. Jadi selatan sudah mulai ikut bermain juga ya. Ya. Masya Allah. Lantas apa yang Anda lakukan itu? Barat dan timur sudah bersatu. Oke. Dengan hadirnya tadi ya, Maung Hideng ya. Pangeran Macan Kumbang. Pangeran Macan Kumbang. Ya. Dia salah satu anaknya Lodaya. Tapi saya tidak bisa mengungkapkannya lebih jauh. Oke. Ya, oke lah. Tapi informasi itu udah cukup lah. Ya. Bahwasanya Panglima Kumbang telah hadir. Tidak akan berani selatan masuk lagi. Oke. Tapi ombaknya ini tiba-tiba kencang, apa kita mau pasang kali, airnya mau pasang apa gimana? Mereka sudah siaga. Oh, hanya menyiagakan diri aja ya? Mereka tidak akan berani. Masya datang Allah. sini. Saya lihat di sana betapa banyak. Halilintar udah mulai banyak. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita tetap melakukan kegiatan di sini karena memang tujuan utama kita, saya pengen tahu lebih lanjut tentang Pangeran Lodaya. Mudah-mudahan nanti bisa kita Insya telusuri. Allah beliau akan hadir. Insya Allah ya. Oke, alhamdulillah. Saya dan Pangeran Macan Kumbang akan mengawasi di sini. Pasukan kami akan berjaga di setiap wilayah. Oke, yang penting tetap siagakan saja.
Jangan ada penyerangan kemanapun, ke pihak manapun. Kita ingin liputan kita ini kondusif. Iya. Baik sih. Oke, kalau begitu Anda boleh meninggalkan. Suatu waktu Anda mau masuk nggak apa-apa. Pangeran Macan Kumbang. Pangeran Macan Kumbang. Karena mereka harimau hitam Iya. selalu begitu. Oke. Mereka tidak akan pulang sebelum mereka mati di medan pertempuran. Wah. Sekali bertindak, Hmm. mereka akan terus maju sampai maut. Itulah mereka. Itu karakternya itu ya. Ya, Ganas juga. saya Atol ya menyaksikan sendiri Ya. harimau tadi. Tak Betul. berapa lama dia akan mati. Tapi mediator kita, makhluk yang masuk ke mediator kedua tadi, gimana kondisinya itu? Tidak akan lama dia akan mati. Oh, jadi terluka parah ya? Ya, saya bisa lihat sendiri. Masya Allah. Jangan macam-macam di sini. Oke. Sancang. Sancang. Legenda Sancang luar biasa. Iya, sih. Oke. Baik. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Saya akan menyiagakan pasukan. Saya pamit dulu, saya. Oke. Kalau begitu, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, sahabat siar. Memang cukup beresiko juga ya kita melakukan kegiatan di pinggir pantai. Apalagi kita ketahui informasi dari liputan-liputan yang telah lalu itu bahwasanya pasukan Maung telah mengingatkan ke saya untuk menghindari lokasi pantai, karena memang persoalannya itu bukan saja berkaitan dengan sesosok Kebo Abang dan keluarganya, tetapi ini udah menyangkut kepada penguasa pantai selatan. Tetapi memang tujuan kita ke tempat ini tidak ada kaitannya dengan selatan gitu. Jadi kita khusus mengungkap tentang Akilodaya yang katanya menurut mitos itu mempunyai keterikatan yang kuat dengan hutan sancang. Walaupun mungkin hutan sancang itu bukan tempat dia berdiam diri, tetapi adanya sebuah mitos Maung ada di Sancang itu memang sudah melegenda di tengah masyarakat kita gitu. Makanya saya ingin sedikit membuktikan betul apa tidak informasi seperti itu. Tetapi tetaplah kita harus bersikap secara bijak dalam mensikapi hal-hal yang ada di tayangan ini. Ya, tetap sandaran kita itu adalah bukti sejarah yang ditinggalkan. Makhluk itu hanya sebagai perbandingan saja dan menambah wawasan kita. Baiklah, kita akan coba panggil mediator kita yang selanjutnya. Tapi sebelum itu saya pengen tahu juga ini tentang mediator yang telah sadar, untuk kita wawancara apa sih yang mereka rasakan gitu di saat mediumisasi. Oke sahabat siar, jangan kemana-mana. Kang Wendy. Kang, namanya siapa? Apun, Pak. Apun. Apun, Bah. Afud. Ya. Saya kira ampun, orang nggak diapa-apain minta ampun. Pakai P. Oh, pakai Afud ya. Iya. Tapi ente nggak terasa apa? Badan? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Oke, alhamdulillah. Nanti Gus Didi mau wawancara apa yang tadi Bapak rasakan. Bagus. Ya, jawab aja apa adanya yang Bapak rasain. Kang Wendy, nyari apaan? Ntar aja sini. Ntar aja, sendal. Masih banyak di toko. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum sahabat siar. Alhamdulillah saya sudah bersama 3 mediator yang baru saja jadi mediasi. Kita akan tanya satu-satu kepada Kang Sandi. Kang Sandi baru pertama ya mediator di SDG ini ya. Iya. Oke Kang Sandi. Jadi apa yang dirasa Kang Sandi sebelum dimasukkan dan ketika dimasukkan makhluk? Ada terasa apa itu hangat-hangat Hangat? bintik-bintik gitu. Seperti bintik-bintik. Ya, Kemudian setelah masuk setelah masuk ya hilang Hilang? kesadaran ya. semua ya nggak sadar Iya, sama sekali ya. sadar. Masya Allah. Alhamdulillah.
Mau lagi kalau jadi mediator? Ya Tergantung. kesehatan. Oh siap, insyaallah. Saya terima kasih banyak Ya. Kang Sandi ya. Ya. Kang Wendy, terakhir kemarin di Tangerang ya. Karena ingat waktu di Alas Purwo, Purwo, kita nggak mau lagi. Tonggo itu. Kamu tahu nggak ya? Saya nggak mau lagi kan. Katanya masuk lagi. Kenapa tiba-tiba kayak gitu? Semenjak di alas ke Tonggo, Nah, saya suka nggak tahu gimana ya. jadi apa yang Anda rasa sebelum makhluk itu masuk? Kan Anda lagi nonton nih, Ada sosok harimau. ngeliat bayangannya, Nggak begitu jelas sih, tapi siluet, Ya. bayangan ya, hitam, warnanya hitam ya. warna hitam. Yang sering masuk ya yang hitam itu. Nah hitam itu, terus sosok putih kan? Ya, itu hangat, Kalau itu hangat, kalau yang hitam keras. keras ya. Masya Allah. Terus Anda sadar nggak waktu Sadar, masuk? sadar sih sadar, tapi saya nggak bisa ngendaliin tubuh. Nggak bisa ya? Ya, motorik saya nggak bisa dikendalikan. Oh gitu, Iya. Anda ngikutin aja lah ya? Iya. Oke, jadi Anda mau jadi mediator nggak nih? Jadi Susah kalau dibilang begitu. apa adanya aja Apa ya? adanya aja. Oke Kang Wendy, terima Iya. kasih banyak. Oke Mas, padahal aman ya? Insya Allah. Oke, yang terakhir ini ada dari Korwil Garut. Iya. Kang Afud. Iya, Tadi sempat ngobrol kita di base camp ya. iya, Kita mau jadi mediator gitu. iya. Nah, bilang ya udahlah gitu. Iya. Terus tiba-tiba kenapa masuk gitu? Nggak ada yang masuk ke sini, Pak. Ada yang masuk ke sini? Iya, Terus belakang. apa yang dirasa? Kok tahu ada berat atau gimana? Ya berat, tapi sadar-sadar. Tapi badan gerak sendiri. Badan gerak sendiri. Iya. Terus kita ikutin aja gitu. Iya, ya. iya. Tiba-tiba masuk. Mm-mm. Terus ketika masuk sadar atau enggak? Sadar, Sadar juga. sadar. Tapi yang diomongin Enggak. Nggak bisa Iya, dikontrol. iya. apa aja keluar Iya, gitu gerak ya? sendiri badan. Masya Allah. Terus mau lagi nggak jadi mediator? Cukup aja, Pak. Cukup ya? Iya. Udah ngerasain Iya, ya? iya. Oke, kalau gitu. Iya, saya. Oh, Anda belum berantem ya? Tahu ya? Masya Allah. Enggak lah, itu kan bukan Iya. ente semua. Iya. Oke, Iya, makasih banyak. makasih. Kang Apus. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan jadi pengalaman berharga Amin, buat ente amin, ya. amin. Alhamdulillah. Ya. Oke, sahabat siar. Mudah-mudahan mediator selanjutnya bisa memberikan informasi lagi terkait Tutan Sancang dan juga Pangeran Lodaya. Iya. Anda ingin menjadi mediator? Wawancara dulu, wawancara. Kita lihat Mas Dian jadi maung setelah jadi monyet dan kebau. I love you. Akhirnya mau nulis I love you ente. Sancang. Oke, bismillah ya. Ambil yang paling gede. Jangan gede-gede deh. Di atas gede. Bismillah.
Wassalamu ala man ittaba'al huda. Alhamdulillah. Dengan siapa saya berhadapan? Kalian tetap perlu tahu nama aku. Oke. Kalau julukan Anda punya? Tahu saya juga. Baik, saya menghargai Anda tidak ingin menyebutkan nama atau julukan Anda. Anda berasal dari hutan Sancang. Kalian memanggil guru. Ya. Bisa kita berdialog. Apa yang kalian inginkan? Ya, kita ingin mengetahui apa yang terjadi dengan Sancang, hutan Sancang. Mitos apa yang ada di sana dan juga berkaitan dengan Prabu Siliwangi. Anda tahu tentang Prabu Siliwangi? Untuk apa kalian ingin tahu? Ya, kita sebagai manusia yang hidup belakangan agar mendapatkan pembelajaran terkait sejarah yang terjadi dengan Prabu Siliwangi. Siapa yang Anda cari? Atau Anda rasakan? Saya sedang berbicara dengan Anda. Indah. Orang kabatur, batur kaurang. Orang kabatur, batur kaurang. Artinya apa itu? Alam ini milik kalian. Kalian juga milik alam. Tentunya ada pemiliknya alam yang lebih berhak. Ya, alam semesta ini memang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian ingin tahu aku siapa? Ya, betul. Aku pengawal dari Akilodaya. Masya Allah. Sudah ratusan tahun aku bersama beliau. Kalau begitu Anda Sebelum bersama Raden Pamanarasa. Anda mengenal sebagai pemanah rasa ya? Cerita ini panjang. Takkan cukup dalam sehari untuk menceritakannya. Ya, secara garis besar aja bisa diceritakan. Iya. Bagaimana Anda bisa menjadi pengawal dari Akilodaya itu? Sangat panjang ceritanya. Dipersempit, Panjang lagi. gunting. Dipersempit aja, Ki. Kita tahu kaki. Hah? Ya gayanya kayak udah tua. Di ratusan tahun masa. Suatu masa yang lalu, aku dan pengikutku berasal dari ujung timur. Pulau Jawa maksudnya, ujung timur Pulau Jawa. Iya. Aku adalah Panglima Kera yang pada saat itu dikalahkan saat menjajal kedikdayan. Ada tantangan di suatu tempat. Ditantang sama Akilodaya maksudnya? Pasukannya Pasukannya. Jadi pertempuran antara pasukan Maung dengan pasukan Kera. iya,
Oh, Anda kalah. Ketika Anda kalah, Anda memeluk ajaran yang dibawa oleh Aki Lodaya? Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Aku mengembara. Mengembara. Di hutan-hutan yang sangat kalian sebut seram, angker. Yang pertama, hutan Ketanggo. Terus berjalan ke gunung-gunung mengarah barat. Tiba di hutan larangan Cirebon. Hutan larangan Cirebon. Dan terus ke barat, ke utara, ke tengah. Hutan Mentahok, hutan Roban, hingga ke hutan Sanjang miliknya para maung harimau. Anda kenapa nekat benar masuk ke sarang harimau? Padahal Anda pernah dikalahkan oleh pasukan harimau. Kami ingin mengadu ilmu. Mengadu. Oh. Jadi pengembaraan Anda itu dari hutan ke gunung itu dalam rangka mengadu ilmu dengan penguasa-penguasa di situ. Ya, namun tetap saja kalah. Tetap saja kalah dengan Aki. Masya Allah. Akhirnya kamu rela untuk menjadi pengikut mereka. Pengikut maunya. Pasukan para maung. Itu perjanjian ya ketika ingin tempur. Itulah. Dan pada akhirnya Anda menjadi pengawal Aki Lodaya dan belajar ilmu maung ini. Ini kayaknya fisiknya seperti maung. Iya, gerakan Anda seperti mau. Anda kalau Panglima Kera dari timur, jangan-jangan kenal Mak Joyo Wiseso. Nanti pernah kalah Setombo. Anda kenal? Rahyang Joyo Wiseso dari Alas Purwo. Kera putih. Iya, Kera Putih. Anda mengenalnya? Dulu kami bersama mereka. Namun kami berbeda. Anda memisahkan diri. Masya Allah. Luar biasa. Tetapi Anda selain wujud seperti harimau, bisa juga berarti berkarakter seperti kera. Bisa. Karena awal dari itu kami adalah kera. Bisa tunjukkan kepada kami karakter kera atau Kalian keilmuan? sudah melihatnya. Apa kata? Sudah melihatnya. Kalian sudah melihat. Tidak perlu. Loh, melihatnya kapan? Kapan kita nggak pernah ngelihat ah? Kok ketemu aja baru? Iya. Bagaimana? Kita latihan dulu sejurus dua jurus. Coba. Tak perlu. Itu tradisi Pajajaran. Waduh. Masya Allah. Berarti Anda memiliki Apakah kalian tahu Satoilah? Seatoilah. Dari mana dia itu ya? Dari ujung barat. Ujung Ujung barat. barat. Ada yang kenal nggak? Saya kenal. Kami telah berjumpa. Dulu pernah berjumpa. Dulu pernah berjumpa Anda dengan Seatoilah. Tapi Anda lupa. Berjumpanya di mana itu? Saat kami masih menjadi kera. Saat Anda menjadi kera. Tepatnya di mana? Heran. Waduh. Masya Allah. Berarti Anda memiliki Apakah kalian tahu Satoilah?
Syekh Syekh Athaillah. Athaillah. Dari mana dia itu ya? Dari ujung barat. Ujung Ujung barat. Ada yang kenal nggak? Saya kenal. Kami telah berjumpa. Dulu pernah berjumpa. Dulu pernah berjumpa Anda dengan Syekh Athaillah. Tapi Anda lupa. Berjumpanya di mana itu? Saat kami masih menjadi kera. Saat Anda menjadi kera. Tepatnya di mana? Kalian lebih tahu. Dan saya tidak mau mengungkitnya lagi. Kenapa itu? Anda tidak nggak mau mengungkitnya lagi? Ada kenangan pahit. Sayangnya Syekh Athaillah nggak di sini sih. Kalau dia ada di sini saya bisa tanya itu. Tapi saya tahu Syekh Athaillah itu siapa. Dan ada di mana. Apalagi yang ingin kalian tahu Oh, ada tidak. tentang hutan kami. Anda selalu mendampingi Pangeran Lodaya atau Anda berdiam diri? 100 tahun kami bersama. Baru 100 tahun, tapi Anda sudah memiliki kedudukan yang sangat dekat ya. Anda selalu mengikuti beliau atau Anda berdiam diri di hutan Sancang ini? Tergantung tugas yang diberikan pada kami. Oh, Kadang kami ditugaskan untuk hal apa? seperti Tidak kalian tahu. Untuk menjadi suatu berubah penyerupaan menjadi ular. Anda bisa juga? Melata dan lain sebagainya. Anda bisa itu? Tergantung tugas yang diberikan beliau. Malah lupa. Masya Allah. Dan pasukan kera Anda seluruhnya itu menjadi pasukan harimau. Yang ikut dengan kami cuma sedikit, tak banyak. Oh, nggak banyak ya? Selebihnya itu kembali ke timur. Masya Allah. Anda tahu kalau kita mau datang ke sini dan Aki Lodaya mau datang juga? Ada cerita nggak itu? Apa kedatangan Anda diperintahkan oleh Aki Lodaya? Kalian yang memanggil, kalian yang bertanggung jawab juga. Bibi yang manggil. Saya disuruh saya. Oke, Masya Allah. Anda punya nama siapa tadi? Belum menyebutkan. Tak perlu kalian tahu. Nggak perlu ya. Tapi tentang sejarah hutan Sancang sendiri Anda pernah mengetahui, terutama kehadiran Prabu Siliwangi. Kami setia kepada beliau Kepada Prabu Siliwangi. seperti kesetiaan kami kepada Lodaya. Kenapa Anda melihat kemana ya? Anda mau kemana? Mau kembali ke alam Anda? Hah? Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Nikmatilah alam yang telah diberikan dari Tuhan kalian. Jangan membuat kerusakan. Iya, kita akan insya Allah selalu Kalian menjaga alam. paham? Batur ke orang, orang ke batur. Ternyata yang Anda sudah jelaskan ya. Insya Allah kita akan menjaga hutan Sancang ini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salto enggak? Pastian.
Alhamdulillah. Mas Dian? Duduk. Oke. Ya, bangun. Wawancara. Wawancara. Oke. Udah. Oke. Mana ini? Oke, sahabat siar. Baru saja kita sudah memediumisasi Mas Dian. Mas Dian, tadi sempat jadi macan. Gimana rasanya? Apa berbeda dengan kakek? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. So, nanti hilangkan ini ya, hilang full ya. Nggak merasakan ataupun. Sama sekali nggak tahu. Cuma lu Mas aja, Bang. Oke. Oke, kalau gitu, sahabat siar, kita coba masukin aki biasanya. Habis Mas Dian itu aki. Mas Dian istirahat, kita lihat apa yang diobrolin Pak Ustadz dengan aki. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Lu masukin lodaya ya. Masya Allah. Dia udah minta. Nah, Pak Ustadz, Ente. aneh. Iya. Masya Hampir Allah. sama sih. Dia nggak banyak ini energinya. Arpa. Siapa namanya teh? Sukma. Ajma. ADMA. Ade? ADMA. ADMA Adma. Ya. Nggak ada yang terasa apa-apa? Tadi ya. Oke. Ini Ane mau masukin lodaya. Nanti kalau ente ada terasa sesuatu nanti di saat itu los aja nggak apa-apa. Pasukannya banyak soalnya dia datang. Takutnya dia masuk ke ente. Bandung apa? Iya, Ane mau kondisiin dulu. Lodaya kan banyak ini aneh, takutnya banyak yang masuk buat deketin lodaya, ngawal. Disuruh nyiapin. Mediator di. Makanya mediator kumpulin. Mediator kumpulin jadi satu. Yang pernah kesurupan. Sebelah sini aja duduknya. Adma di Kang, sana, sini Pak. aja, Kang. Kang, Di sini ini. sini aja. Mana? Di sini. Di sebelah sana, sebelah sana. Sebelah sana, Kang Acep, tolong Kang Acep. Kang Atman di sono. Itu juga Kang Sandi, sebelah sini Kang Sandi duduknya. Oke, sahabat syiar. Saya akan mencoba untuk memasukkan atau memanggil Pangeran Lodaya. Karena memang tadi ketika berdialog dengan asistennya itu setelah keluar ada permintaan beliau untuk masuk ke salah satu tubuh mediator, dia minta disiapkan gitu. Saya nyiapin Sadi karena memang Sadi ini termasuk yang ditunjuk untuk dicoba di mediumisasi karena erat kaitannya dengan salah satu murid Aki Lodaya yaitu Rahyang Jaya Dharma. Saya rasa ini juga sarannya Aki untuk Lodaya masuk. Cuman saya nggak tahu nanti masuknya berapa persen. Cuman yang jelas kita butuh sosok itu untuk kita coba komunikasi. Mudah-mudahan ada hal-hal baru yang bisa menambah wawasan kita. Ya, oke, dan itu kita coba kumpulkan mediator biar kita ada sedikit pemantauan yang apa namanya, yang fokus ya, daripada mediator di tempat sana sini khawatirnya gitu. Pengawal-pengawal dari Lodaya pun ikut masuk. Tapi ini semua hanya sebatas perencanaan. Jadi kita hanya mewanti-wanti kalau memang hal itu terjadi, kita sudah mempersiapkan diri. Tapi kalau itu tidak terjadi, mungkin itu lebih baik. Yang jelas, kita mencoba membuka komunikasi dengan Pangeran Lodaya. Dan insya Allah Gus Didi yang akan memasukkan Pangeran Lodayanya. Ane serahin ke ente. Bismillah. Kang Didi, saya ralat. Bukan Gus, tapi Kang Didi. Alhamdulillah. Udah dicabut sertifikat Gusnya? Oh, udah cabut. Alhamdulillah. Expired. Fokus ya. Jelas. Ya udah, enggak sih. Oh ya.
Jaga ya, jaga. Jaga rapat. Terutama yang ke pantai dijagain. Bantu ngawasin ya. Oke sahabat siar, alhamdulillah si Lodaya atau Pangeran Lodaya siar. Masya Allah, beliau sedang menyempurnakan energinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang ke sini lagi. Kenapa Anda tidak mengunjungi saya?
Apakah semua tragedi itu yang bikin Anda marah kepada saya? Bukan salah saya. Prabu kita mati. Bukan salah saya. Bukan salah saya, Bopo. Ampuni saya, Bopo. Semua pasukan saya mengharap ampunanmu. Bodas, silakan kamu masuk. Bodas, jelaskan semua. Bodas, silakan Anda masuk. Bodas, Ya. tolong bawa Bodas ke sini. Oke. Kita bahas di sini sekarang. Ada prahara, bosan. Prahara gimana? Ada masalah ampun, adanya mati. Tidak semua perang bubat salah saya. Prabu kita mati bukan karena saya. Oke. Saya hanya ditugaskan di perbatasan. Ya, Anda bisa menenangkan diri. Sebab kumpulnya kita saat ini bukan membahas masalah itu. Saya ingin berjumpa langsung dan berkomunikasi dengan Bopo Anda. Saya ingin Anda paham? ampun pada Bopo. Jadi udah lama nggak berjumpa, Pak. Iya. Nanti saya akan coba tanyakan kepada Bopo Anda. Saya tidak akan pergi Ya, sebelum Bodas masuk untuk menjelaskan. ya nanti insya Allah dia akan masuk. Tetapi, Tolong, saya. iya, tapi izinkan Ini saya sudah untuk lama. komunikasi dulu saya sama Lodaya. Saya udah lama nggak ketemu Aki Lodaya, udah ribuan tahun. Umurnya 45. Saya belum. Oke, Semenjak Dewa Ruci Saya belum bisa. Dewa Ruci. balikin pusaka. Oh iya. Belum bisa saya untuk meninggalkan Bopo. Iya, udah Saya Anda. belum mendapat ampunan. Iya, Anda di situ aja dulu, nggak apa-apa. Coba Ki Saya mulai. akan terus ke sini. Mulai dialog nih. Kayaknya udah masuk sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua diam. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Akhirnya Anda bersedia ya untuk berkomunikasi dengan kami. Kumaha daramang Damang. Ki, Ajib pasan. ini Ki Jarot atau Bukan Lodaya. Lodaya? Ini Lodaya atau Aki Jarot?
Panggil abdi Aki Lodaya. Aki Lodaya. Sebab bahasa Sunda. Ya. Oh, Masya Allah. Ki, kita udah ada di tempat ini nih. Sancang. Masya Allah. Pada akhirnya kita bisa berkomunikasi secara langsung, secara lisan. Ini pasukan Aki semua nih. Maung-maung semua. Tapi kebanyakan maung hitam. Maung hidung. Bajunya hitam semua. Itu khusus satu, Bos. Oh iya putih. Bodas. Ada maung bodas. Sumuhun. Oke, maaf Ki. Kalau saya orangnya memang suka guyon Ki. Pertama sekali sih memang apa ya, saya pengen tahu dan juga mungkin sahabat-sahabat si A pengen tahu tentang sosok Aki Lodaya seperti apa. Karena memang ya terus terang aja Aki pernah bantu saya ketika saya berhadapan dengan pasukan kera Joloseno ya. Aki meminjamkan pusaka Rangrang Jagat kepada saya. Itu betul atas permintaan Rahyang Joyowiseso. Sumuhun Jang. Sumuhun. Betul. Singkatnya jauh ya, Sumuhun. Bener. Jadi betul-betul Rahyang Joyowisesa menghadap kepada Aki Lodaya dan meminta bantuan agar Rahyang Jayadharma bisa terselamatkan dalam pertempuran kita di Jogja itu. Anjeuna tepang kabumi Aki. Bisa lebih jelas lagi Ki? Bade nyilihkeun Rangrang Jagat. Oh bukan, kita nggak ada keinginan untuk apa memiliki Rangrang Jagat, itu nggak ada sama sekali kecuali dikasih. Jadi memang kedatangan kita ke sini itu dalam rangka kita silaturahmi aja lah, dialog, komunikasi terutama tentang sosok atau tentang lokasi hutan Sancang Ki. Yang pertama sekali ya saya ingin tanya, Aki ini nama aslinya ini siapa? Mun anjeun tetiasa bahasa Sunda, Oh abdi tiasa ku Aki Saeutik, dirubah make bahasa Indonesia. ya wes. Indonesia buat nopo-nopo Ki. Indonesia aja Ki. Keluarin aja. Ki pakai bahasa Indonesia aja, kayak biar enak. Dia mau pulang itu, ini Kumbang. Atau terpengaruh selatan. Jadi Aki Lodaya ini nama aslinya itu siapa Ki? Sebut saja nama Aki Lodaya. Oh itu aja. Lodaya. Lodaya itu kalau nggak salah artinya maung juga ya. Jangan ke laut. Ya Ki. Iya. Tapi dengan berkaitan dengan hutan Sancang nih, Sini, saya ingin bertanya, biarkan mereka. apakah betul dulu Prabu Siliwangi itu pernah dimuslimkan oleh Kian Santang di lokasi hutan Sancang? Ini namanya agak-agak mirip sih. Jadi Kian Santang pernah ke tempat ini untuk mencari bapaknya Prabu Siliwangi di hutan Sancang. Kamu ingin tahu Betul, saya pengen tahu. cerita sesungguhnya? Iya jelas lah. Apa yang bisa Aki ceritakan kepada kita semua ini? Silakan duduk. Oh, kita duduk ya. Aki juga duduk. Oke, sip. Kita berduduk ria. Wih, bodas. Udah tadi kan manggil nyari bodas, itu bodas sudah masuk. Biar dia jelaskan. Iya nanti dulu, ini urusannya lain. Ini mah Bopo dulu. Urusan saya dulu. Bubat saya mah nggak ada urusan sama Bubat. Oke Aki. Dia anak Ki. Suruh keluar dulu aja nih Ki.
Silakan Anda keluar. Tuh, pangeran. Anda belum mengampuni saya. Ini bukan salah saya. Masa lalu biarkan itu untuk dikenang. Udah, ente udah dimaafin itu sama Bopo. Kembalilah ke jalan yang baik. Jangan pernah mengulangi kesalahan yang lalu. Seperti sumpah saya akan berjuang bersama dengan Syekh. Untuk menebus kesalahanmu, jika beliau berkenan, silakan. Oh, nggak boleh maksa. Oke? Jika ingin membantu, jangan ada paksaan apapun. Karena pertolongan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda paham? Saya paham. Ingat, segala sesuatu jangan diselesaikan dengan pertumpahan. Bersikaplah dengan bijak, arif, dan bijaksana. Tapi mereka mengajak. Udah nurut ente sama bapak. Jangan dibantah. Anda tidak tahu, Syekh. Makanya udah. Sudah Daripada nanti bukan zamannya lagi untuk perperangan. Oh. Zaman saat ini zamannya perang pikiran, Oh, strategi. bukan lagi zamannya pertumpahan darah. Setuju? Baik. Nah, gitu dong. Perintah saya Atoilah. Nah, Tapi saya tidak suka kalau Selatan menyakiti beliau. iya. Saya tidak ingin kejadian Lingga Buana terulang kembali. Atau saya akan mengumumkan perang besar. Itu permintaan saya, Bobo. Baiklah. Selatan urusannya dengan saya. Saya akan selalu patuh dengan Bobo. Tapi tolong sekali-kali Bobo ke timur. Keturunan di sana masih ada. Insya Allah suatu saat nanti saya akan ke sana kembali. Saya seperti ditelantarkan. Tidak sama dengan harimau-harimau yang lain. Tidak ada yang ditelantarkan. Jika anak-anakku sudah dewasa, dia yang menentukan jalannya tanpa harus saya paksa. Baiklah. Karena saya anak yang paling kecil, akan saya patuhi. Kalau begitu, saya dan pasukan saya mohon pamit, Bobo. Silakan kembali. Jangan membuat kegaduhan dalam perjalananmu. Baiklah, tapi saya akan selalu ada di raga ini. Karena saya selalu ingin melindungi Syekh dan keturunan, semua keturunan Pajajaran, baik di barat dan timur. Semoga Anda tahu bagaimana perasaan saya. Dan nanti biar si Bodas yang cerita bagaimana dulu kami diserang. Ini tinggal curhatan. Udah belum nih? Baiklah, Syekh. Nah, gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ki. Kalau saya sendiri sih nggak pengen tahu lah tentang masalah-masalah seperti itu, apalagi ikut masuk dalam persoalan internal apa yang terjadi dulu gitu. Jadi masalah itu untuk sementara kita hilangkan dulu lah dari pembicaraan kita ini. Karena saya pengen tahu sedikit banyaknya itu tentang hutan Sancang gitu. Kalau Aki sendiri tinggalnya itu di mana sih? Aki tidak pernah menetap. Tidak pernah menetap. Jadi Sancang ini bukan tempat tinggal Aki, bukan ya? Bukan. Atau ada gunung yang biasa memang Aki lebih sering di sana misalnya? Anda ingin tahu tempat saya? Ya, pengen tahu. Suatu saat nanti akan ketemu. Suatu saat nanti akan ketemu. Oke lah, saya tunggu saat itu. Saya pengen tahu nih tentang apa ya? Sejarah Pajajaran lah, terutama di akhir-akhir masa Prabu Siliwangi gitu. Saya pengen ada versi kita, manusia itu memiliki versi. Saya juga pengen tahu nih dari versi alam Anda gitu loh. Kita dalam rangka bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi ini sekedar wawasan aja sebagai penambah ilmu buat kita gitu. Tentang kedatangan Prabu Siliwangi ke tempat ini untuk dimuslimkan oleh Kian Santang. Tadi mediator kita yang pertama sempat ngomong, sempat ketemu mereka berdua di sini dan Prabu Siliwangi tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Sebenarnya seperti apa sih itu, Aki, kalau versi Aki itu? Zaman dulu ketika Prabu Siliwangi sering ke sini. Oh, sering ke sini. Di dalam hutan Sancang banyak tumbuh-tumbuhan yang cukup besar. Buah-buahan yang melimpah dan binatang untuk diburu. Oh, jadi dulu hutan Sancang nggak seperti ini, lebih luas lagi. Dan Prabu Siliwangi ke hutan Sancang untuk bermeditasi, menyerahkan diri kepada Sang Hyang Widinya. Ketika beliau mengikuti ajaran dari kerajaan Pajajaran Sunda Pakuan. Sunda Buhun berarti ya. Oh, jadi Prabu kesini hanya untuk meditasi aja ya? Bermeditasi dan berburu. Oh, dan berburu. Berarti dulu banyak binatang di hutan Sancang. Banyak sekali binatang-binatang yang untuk dikonsumsi olehnya. Binatang badak pun ada. Binatang apa? Banyak di sini binatang yang diburu. Rusa, harimau. Hah? Enggak, maksudnya ya rusa, babi yang biasa buru ya, kambing, ayam hutan, kambing hutan. Itu banyak juga ya? Banyak, termasuk binatang badak. Badak? Masa ada badak kan di sini? Nggak ada. Zaman dahulu segitu luasnya hutan Sancang. Karena tergerusnya oleh laut, semakin menipiskan hutan ini. Gajah juga ada? Masya Allah. Oh, berarti sering kesini juga. Terus anaknya nyusul Kian Santang untuk mengislamkan bapaknya ke hutan ini. Siapa Kian Santang? Iya, anaknya. Karena Prabu Siliwangi itu kan punya anak 3. Yang pertama itu bernama Walang Sungsang,
Rara Santang, dan Kian Santang. Yang Aki tahu adalah Kian Sancang yang menyusul Prabu Siliwangi di hutan ini. Kian Sancang. Santang. Jadi sebenarnya itu bukan Kian Santang, tapi Sancang. Kian itu adalah gelar seorang pemuda yang memiliki kekuasaan di suatu daerah. Berarti Kian Sancang itu dia menguasai ini. Kenapa dia bisa menguasai tempat ini sih? Sehingga mendapatkan gelar Kian itu. Ketika itu saya dengannya melakukan pertarungan untuk melindungi Prabu Siliwangi. Berarti saat itu Anda penguasa Sancang. Saya ditugaskan Prabu Siliwangi sebagai panglima mau. Masya Allah. Berarti Anda pengawal Prabu Siliwangi juga. Sama kayak Aki. Aki kalau nggak salah kolonel ini ya. Kan panglimanya gitu. Terus apa yang terjadi itu? Ketika mengejar Prabu Siliwangi, saya melakukan pertempuran dengan Kian Sancang. Lalu Prabu Siliwangi menghindar terlebih dahulu untuk tidak bertemu dengannya. Terus Anda yang berhadapan dengan Kian Sancang? Seperti itu zaman dulu. Dan ternyata Kian Sancang kalah. Iya. Biarkan itu untuk cerita kami. Kalah. Makanya langsung mendapatkan gelar itu. Masya Allah. Tapi Anda bisa masuk ke tubuh manusia ini? Apakah Anda sering melakukan hal itu? Atau baru kali ini atau seperti apa? Saya masuk ke raga ini pun tidak ada di dalamnya. Maksudnya? Bukan masuk ke dalam. Anda nggak merasuki. Lantas bagaimana Anda bisa berdialog dengan kita? Saya berada di atas kepalanya. Wow, mereka kepala. Tahu. Saya nggak merasakan apa-apa. Halus sekali itu, ini energi Anda. Jadi Anda mengendalikan dari luar ya, dari luar tubuh ya. Oke. Terus kalau versi Anda ini, betul hutan Sancang ini menjadi tempat moksanya Prabu Siliwangi. Tapi kalau Anda nggak mau jawab, juga nggak apa-apa. Kita nggak maksa. Biarkan itu menjadi misteri. Banyak yang mengatasnamakan Prabu Siliwangi. Banyak yang mengatasnamakan Aki Lodaya. Banyak yang mengatasnamakan Maung Bodas. Semua adalah cerita. Oh, seperti itu. Di mana Prabu Siliwangi moksa, cukup bangsa kami dan menantu saya Rahyang Jayadharma. Mantu? Maksud mantu gimana? Berarti memperistri anaknya Aki Lodaya.
Siapa? Nah, Apa yang di Gunung Bundar ya? Iya. Salah satu anak atau cucu Anda itu yang menjadi ratu atau istri Jaya Dharma di Gunung Salak? Apakah sudah bertemu? Belum, cuman dengar ceritanya kayak begitu. Kalau nggak salah dia anaknya dari Lingga Jagat. iya juga. Betul. Prabu Lingga Jagat itu anak Anda Iya, yang penguasa Curug Pangeran. cucuku bernama Dia Salakta Sakti Kusuma. Itu yang dinikahkan oleh Jaya Dharma. Jika ingin tahu di mana Prabu Siliwangi Moksa, Iya. silakan tanyakan kepada Rahyang Jayadharma yang selalu menghibur Anda dengan lelucon-leluconnya. Bilang dulu centungan lawak kali tuh Aki. Aduh. Berarti tahu dong akibatnya. Anda ini kalau Jaya Dharma itu kan Rahyang, dia putra seorang Sanghyang. Kalau Anda sendiri putra seorang Sanghyang pula. Saya sudah kasihan dengan raga ini. Oh, udah geter ya. Jika Anda ingin tahu siapa saya adalah Sang Hyang yang sudah Muslim. Oh, Anda Sanghyang, Masya Allah. Sudah Muslim. Masya Allah. Berarti hakikatnya ditanya Jawa ini banyak para Sanghyang ya? Jika ingin mengenal lebih lanjut, nanti di suatu tempat kita akan berjumpa kembali. Oke lah kalau begitu. Saya juga khawatir dengan tubuh yang Anda rasuki. Terima kasih atas informasinya. Oke, Bodas. Das. Siapa ini? Pengawalnya mungkin waktu. Ini samping Anda ini siapa pengawal Anda ini? Bukan Bodas. Mereka selalu menjaga saya karena kekhawatiran dengan keadaan. Oh, seperti itu. Oke lah. Begitu Ki. Silakan Anda keluar dari tubuh yang Anda rasuki. Jika memang sudah selesai, saya izin pamit. Baik. Terima Masya kasih Allah. atas waktunya. Luar biasa. Sama-sama. Udah adem lagi. Jaga selalu kerukunan dalam hidup bangsa manusia. Insya Allah. Ingat, keegoisan dan keinginan untuk jaya akan runtuh dengan keserakahan. Masya Allah. Betul sekali. Laki sangat paham terkait hal itu ya. Baik, Ki. Silakan. Anda keluar. Dibantu atau keluar dulu? Saya izin pamit. Oh iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Kamu Astagfirullahaladzim. Gak kuat, Don. Hah? Ya Allah, Don. Loh kenapa? Kakiannya ketindian. Masya Allah. Ntar mau masuk lagi. Oke, masuk lagi. Masuk lagi, Aki. Aja ngomong. Aja ngomong Aki. Belum. Hah? Belum. Belum apa? Belum masuk. Belum masuk. Mau masuk lagi nggak? Nggak usah. Sadarin dulu. Capek dia. Oh,
Bang Sadi. Bang Sadi. Bang Sadi. Pecah langsung. Dah dudukin. Terus punggungnya, belakangnya dipecah lagi. Biar sempurna. Pecah aja ya langsung. Terus sampai bawah. Oke, pijit-pijit boleh. Bantu kesadarannya di. Ya. Dia tadi titik pusatnya itu di kepala, katanya Aki. Ente di itu ditransfernya ke situ. Terus langsung dikejutin, dibuang. Energi bekas di kepala dibuang. Tutup lagi. Wah, sorry. Oke, Bang Sadi. Enggak boleh ngerokok enggak? Boleh. Ntar dibuka kacanya ntar. Boleh ngerokok nggak Om Jo? Oh, di ngimpi deh. Ntar dibuka kacanya. Ini Bang Sadi ya. Wah, Jo, pengen bawa mimpi, Jo. Siang Mana kan si Jo? Jojo tuh? Dia nggak boleh ngerokok di mobil. Saya tanggung jawab, Jo. Sampai ke bawah mimpi. Bang Sadi, bangun Bang Sadi. Boleh ngerokok nggak, Jo? Kejadian juga. Dia terlalu Bukan, dalam Bang. itu ininya. Energinya terlalu keras. Sahabat siar, ini adalah akhir dari perjumpaan kita, liputan di lokasi yang berdekatan dengan hutan Sancang. Ya, memang apa namanya, kalau kita perhatikan dari awal itu karakter macannya itu betul-betul ditunjukkan ya di lokasi ini. Banyak sekali makhluk-makhluk yang memiliki karakter macan atau harimau, atau bahasa Sundanya maung. Apalagi di saat Ki Lodaya atau Pangeran Lodaya masuk ke dalam salah satu tubuh mediator kita. Dengan serempak pengawal-pengawalnya itu berdatangan dan masuk ke mediator kita. Kurang lebih ada sekitar 8 orang. Dan alhamdulillah bersama saya ada Kang Soleh. Kang Soleh. Kang Soleh ini sebagai salah satu pembina Korwil Garut. Garut ya. Kang ya. Siap. Tadi Kang Soleh ikut ya liputan memperhatikan apa yang terjadi di lapangan ya. Alhamdulillah Pak. Kira-kira Kang Soleh bisa nggak sih menyimpulkan apa yang terjadi di liputan kita pada malam hari ini, Kang? Saya sebagai orang Sunda juga merasa ada satu kebanggaan gitu. Iya, Itu betul. luar biasa yang seperti tadi dijelaskan oleh Sancang itu gitu ya. Sancang. Semuanya ada arti dan makna gitu, Betul, dan betul. ada satu pembelajaran yang sangat berharga gitu. Kita sebagai ya orang Sunda lah Orang gitu, Sunda yang khususnya ya. harus melestarikan Betul. gitu ya. Dan termasuk- ternyata memang kita deh masyarakat Sunda atau suku Sunda ya, tanpa merendahkan suku-suku yang lain, apa yang saya ucapkan, kita memiliki sebuah kerajaan besar ya, Iya betul. dengan raja Luar yang biasa. besar pula, Betul, yang betul. kita kenal dengan sebutan Prabu Prabu Siliwangi. Siliwangi. Masya Allah juga Masya ya. Allah, betul. Makanya ini yang harus di apa namanya, menjadi apa ya, keteguhan hati kita gitu loh. Bahwasanya kalau kita meyakini Prabu Siliwangi sebagai sebuah sosok raja yang arif bijaksana, mari sama-sama orang Sunda ini khususnya Betul, betul. kita meniru perilaku beliau, terutama saudara-saudara saya yang memiliki kedudukan di pemerintahan ya. Betul, betul Pak. Wakil-wakil DPR dari tanah Sunda, Iya, itu betul, Bupati Pak. Sunda, itu Betul. harus mencerminkan akhlak beliau, karena sejarah membuktikan bahwasanya tanah Sunda ini pernah dipimpin oleh raja yang arif bijaksana, yang bukan saya dikenal di masa itu. Betul, betul. Kita ini kan masa kurang lebih sekitar 500 sampai 600 tahun lah setelah beliau wafat atau Wafat meninggal. atau meninggal. Tapi nama kebaikan beliau masih terus Masih disebut. teringat sampai sekarang. Iya, Pak, masih ya. disebut-sebut Masih ya. disebut-sebut. Nah, inilah hikmah kalau kita berbuat baik, maka generasi-generasi kita akan selalu menyebut kebaikan-kebaikan kita. Jangan sampai kebalikannya. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang buruk, nggak mustahil penerus-penerus atau generasi setelah kita malah
ngomonginnya nggak bagus Iya, juga. betul, betul. Betul Kang Soleh. Betul, Pak. Kang Soleh, ini tentang Korwil Garut. Siap. Saat ini udah ada berapa anggota nih Kang? Sekarang sudah tergabung itu ada sekitar 39 yang 39. sudah terdaftar gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi sahabat siar yang berdomisili di wilayah Garut dan sekitarnya, kalau ingin bergabung dengan Korwil Garut, silakan hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Iya, insya Allah kegiatan-kegiatan SDG khususnya yang ada di seputar Garut nanti akan diinfokan dan kita bisa silaturahmi dan membangun kegiatan-kegiatan yang insya Allah membawa manfaat. Ya, selain itu apa nih Kang Soleh, ada pesan nggak buat kita semua ini menyangkut kegiatan malam ini ataupun tayangan-tayangan kita sebelumnya? Ya, yang seperti tadi Abah sampaikan gitu ya, bahwa saya sendiri pun sebagai orang Sunda atau siapapun lah orang Sunda gitu ya, ya kita patut bangga gitu bahwa kita punya satu kerajaan yang luar biasa gitu ya. Kalau dari Tatar Nusantara itu sudah terkenal lah gitu ya, Sri Baduga Maharaja itu, Prabu Siliwangi itu dengan jargonnya Sili Asah Sili Asih gitu ya. Itu luar biasa gitu. Yang masih dipakai sampai sekarang sampai gitu sekarang gitu ya. ya. Karena yang adil bijaksana gitu ya. Apa menyayangi orang yang rakyat, kecil gitu ya. Terus juga konsep dengan kesejahteraan gitu. Ini yang patut kita contoh gitu ya untuk para pemimpin yang dari tanah Sunda gitu ya. Ya ini kan gambaran yang sangat luar biasa gitu. Kita sudah diberikan contoh figur yang arif dan bijaksana gitu. Betul. Alhamdulillah. Baiklah sahabat siar, saya mewakili kru mengucapkan ribuan terima kasih atas support yang diberikan kepada kita semua. Banyak sekali doa-doa yang disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kesehatan, baik lahiriah maupun batiniah. Mohon maaf atas segala kekurangannya juga. Dan tentu sahabat-sahabat siar bertanya-tanya ini, kok nggak ada sosok Aki? Tumben. Ya, jadi kondisi Sadi itu memang drop bener dia. Dia kayaknya udah nggak bisa melanjutkan untuk dimasuki sosok Rahyang Jaya Dharma. Inilah sahabat siar, saya pribadi dan juga kru dari tim tak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada Korwil Garut yang telah memprakarsai sehingga liputan ini terjadi. Tentu mereka semua meluangkan waktu, keringat, tenaga, pikiran, dan juga materi. Kami mengucapkan ribuan terima kasih. Dan kami berharap dan insya Allah, Allah akan membalas segala kebaikan dengan berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Dan juga Korwil-Korwil lain yang ikut hadir di tempat ini. Ada Korwil Bekasi, Korwil Tangerang, Korwil Tasik, ada Korwil Sumedang juga, ada Korwil Karawang juga, dan juga Korwil Jakarta, Korwil Bandung, dan Korwil Yogyakarta. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang telah menyempatkan waktu untuk mensupport kita di lokasi liputan di perbatasan Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Baiklah sahabat siar, ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.